Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pelajaran kali ini yaitu pembelajaran 2 di subtema 2. Kalian buka buku tema halaman 70 ya. Kalian buka buku tema halaman 70. Kita lihat itu ada Siti yang sedang berbicara ya. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Penemuan jam mekanik. Nah, ini ada gambar ya, garis ya, garis waktu yaitu awalnya di tahun 1430 masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Pegas itu per ya. Kemudian tahun 1656, nah ini terjadi perkembangan pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Nah, jadi di tahun ini ya sudah ada jam, tapi baru menunjukkan menit saja ya, dan ditemukan jam lonceng. Jadi pertama jam bekas ya di tahun 1430 itu jam bekas. Kemudian di tahun 1656 namanya jam lonceng. Kemudian di tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Ya. Ini alur cerita penemuan jam mekanik. Nah, kita lihat di sini bacaannya. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Ya, sampai sekarang handphone itu ada jamnya ya. HP itu ada jamnya, bahkan motor itu dipasangi jam ya. Kemudian kita langsung halaman selanjutnya, kalian buka, ayo berdiskusi. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Ada jawabannya di sini. Ya, karena jam sangat dibutuhkan oleh manusia, ya. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Karena jam sangat dibutuhkan oleh manusia. Ini kalian nanti dicatat ya, agar kalian punya catatan. Karena dibutuhkan oleh manusia. Soal yang kedua. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Coba disebutkan manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Udah banyak ya. Menunjukkan waktu. Ya, jelas jam itu fungsinya adalah menunjukkan
waktu. Selain menunjukkan waktu, ya, fungsinya lagi apa? Dalam kehidupan sehari-hari, agar bisa bangun pagi, ya. Kemudian agar berangkat sholat, ya, berangkat sholat jamaah bagi yang laki-laki, ya, tepat waktu, ya, agar berangkat sekolah tepat waktu, ya. Kemudian agar selain berangkat juga pulang sekolah tepat waktu, ya, agar kehidupan kita menjadi teratur. Ini manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak sekali manfaatnya, ya. Silakan bagi yang eh, tahu manfaat yang lain, kalian bisa tambahkan di bawahnya ini. Kemudian kita lanjutkan. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk aktivitas. Dengan menggunakan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti. Nah, ini ada, ya, cerita, ya, tentang jam membantu Siti tepat waktu, halaman 71. Kalian kerjakan soalnya, ada 6 nomor. Ya, silakan kalian kerjakan soalnya, ada 6 nomor. Ini Pak Guru tulis. Kan halaman, maaf, baca halaman 71. Baca halaman 71. Dan 72 tentang kerjakan halaman 70 sampai 73. Ya, kita lanjutkan, ya. Dibuka kembali buku temanya. Nah, ini yang di apa? Tuliskan, ya, yang kalian kerjakan sampai nomor 6 saja, ya. Kemudian kita langsung jawab pertanyaan ini, ya. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Nah, di sini datang ke sekolah tepat waktu.
ya adalah suatu kewajiban, ya. Saat kalian besok insya Allah sudah boleh berangkat, ya silahkan kalian berangkat tepat waktu, ya. Merupakan kewajiban karena kalian sebagai siswa yang sudah mendapatkan hak-hak yang banyak, ya. Maka ketika kita ya sudah mendapatkan hak-hak yang banyak, maka kita wajib ya menjalankan konsekuensi atas hak tersebut yang kita sebut sebagai kewajiban. Apa dampak ketika kita tidak melakukannya? Ya, ketika datang ke sekolah tidak tepat waktu, maka dampaknya yang pertama kita rugi sendiri karena ketinggalan pelajaran. Yang kedua, hati menjadi tidak tenang. Ya, jelas sekali ya, hatinya tidak tenang. Yang lain sudah masuk, kalian buru-buru lari ya. Bahkan bisa jadi di jalan kecelakaan ya. Itu berbahaya sekali, membahayakan diri sendiri ya dan membahayakan orang lain. Ya, kalau kecelakaan kan biasanya dua orang. Apa neng dalan kepaduk misalkan ya karena lari-lari kepaduk ya ada batu besar tidak dilihat akhirnya jatuh ya. Nah, terus menimbulkan kita malas, malah akhirnya apa? Bolos ya, gara-gara telat akhirnya bolos. Kadang seperti itu. Ya, siapa saja yang akan kita rugikan? Ya, yang paling utama adalah diri kita sendiri. Ya, yang akan dirugikan adalah diri kita sendiri. Kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini harus ya, mengumpulkan tugas itu tepat waktu. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Karena kalian itu sekolah ya. Kalau tidak sekolah tidak usah mengumpulkan tugas. Nah, kalian sekolah apa tidak? Nah, katanya pengen lulus, kepengen SMP ya, tapi melakukan kewajibannya tidak pernah atau jarang melakukan kewajibannya mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, silahkan ya. Jadi ketika kalian ingin mendapatkan sesuatu ya, kalian sudah kelas 6 ya, kepengen lulus bersekolah kelas 6, pengen lulus maka kalian harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau tidak ya tidak lulus kelas 6 baen. Ya, masih betah di SD terus. Nah, apa dampak ketika kita tidak melakukannya, mengumpulkan tugas tepat waktu? Ketika tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, maka pertama, ya, kita akan kerepotan sendiri. Ya, kita akan kerepotan mengerjakan tugas yang menumpuk. Yang kedua, ya, prestasi menurun. Ya, yang ketiga menjadi bodoh. Ya, menjadi bodoh jelas wong ora sekolah orang ngerjakan tugas ya jadi bodoh ya. Kemudian yang terakhir misalkan tidak naik kelas, bagi kelas 6 berarti tidak lulus. Nah wis ngono kepriwe ya. Terus siapa saja yang akan kita rugikan adalah jelas diri sendiri ya dan juga orang tua yang mikir kayak deneng anaknya nyong ora tahu ngerjakna tugas ditagih bae nang gurune. Nah, itu ya orang tua dirugikan. Gurune melu mikir ke bocah anu kenapa jane. Ya, guru juga ikut mendapatkan kerugian. Ke bocah kenapa jane orang tahu nggarap tugas kan melu mikir. Ya, jadi mulai sekarang kalian harus berubah ya mau mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, tulislah contoh-contoh kewajibanmu di sekolah. Kewajibanmu satu di rumah banyak ya kewajiban ya. Kewajiban ketika kita sudah diberi hak-hak kita oleh orang tua ya, maka kita kewajibannya di rumah ya. Kewajibannya harus membalas kebaikan orang tua. Itu yang paling utama ya, membalas kebaikan orang tua ya. Contohnya membalas kebaikan orang tua apa? Pertama, mendoakan orang tua ya. Yang kedua
Misalkan membantu orang tua. Ya. Ketiga, tidak membuat marah orang tua. Nah, kalau misalkan kalian belum mampu membantu, minimal ya, jangan membuat marah orang tua. Ya, jangan membuat marah orang tua. Ya, waktu ngerjakna tugas malah leyoban beline wengi. Ya, Pak Guru ada itu ya. Anak yang seperti itu kemarin dapat laporan dari orang tua waktu ngerjakna tugas dolan beline wengi ngasih digoleti nang update status WA. Ya, ngisini-sini kayak gue lah, ya. Jangan seperti itu, sudah kelas 6 harus lebih pintar lagi. Lebih pinter, lebih mudeng, ya. Kewajibanmu di rumah yaitu berbakti kepada orang tua, membantu orang tua mengerjakan tugas karena sekarang kalian mengerjakan tugasnya di rumah. Di sekolah, ketika kalian sekolah atau besok masuk sekolah ya, kewajibannya banyak, berangkat tepat waktu, ya, mengerjakan tugas piket, patuh kepada bapak, ibu, guru, ya, kemudian eh, memperhatikan pelajaran, ya, dan sebagainya. Di masyarakat banyak sekali, ya, misalkan kewajiban di masyarakat berlaku dan bertindak yang baik, ya, tidak mengganggu warga masyarakat, ya. Nyumet mercon, ya, itu kan mengganggu masyarakat, ya, mengganggu masyarakat. Pit-pitan maring kebone tanggane lagi ditanami lombok, ya, atau yang masih kecil ya, bibit lombok atau bibit apa yang kecil-kecil kalian pit-pitan nang kebonan, ya, caranya tril-trilan, jebulannya apa? Akhirnya tanamannya menjadi rusak, tidak tumbuh, ya, intinya tidak mengganggu masyarakat, ya. Kemudian ikut membantu ketika ada warga yang kesulitan, ya, umeh rubuh kena angin, nah gue membantu sebisa nih, ya, apalah membantu apa, longsor misalkan ya. Nah, kerja bakti, ya, membantu kerja bakti di masyarakat dan yang lain. Ya, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, sesuatu yang harus kita lakukan. Jam sangat membantu kita untuk mengatur waktu kita harus menjadi mudah untuk menentukan kegiatan sehari-hari. Jam juga dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi lingkaran berikut. Ini matematika karena sudah terpisah, kita lanjutkan pelajarannya. Nah, ini lagu Mariam Tomong ini ya, banyak yang belum menyanyikan, silahkan kalian nyanyikan ya. Sebisanya lah kayak apa sih, penting muni direkam ya. Kita lanjutkan pembelajaran 3. Kita telah mengetahui berbagai penemuan yang bermanfaat untuk mempermudah kehidupan manusia. Tahukah kamu beberapa penemuan lain di bidang olahraga? Nah, ini pelajaran olahraga, silahkan kalian boleh baca-baca itu ya. Ya, dibaca-baca. Kemudian kita langsung masuk ke pelajaran di halaman 83. Nah, ini yang nanti kalian kerjakan pula ya. Bacalah teks eksplanasi berikut dengan teliti. Kemarin sudah Pak Guru contohkan cara mengerjakannya ya. Ini ada 1, 2, 3 paragraf. Kalian buat seperti ini ya. Bacalah kembali teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1, topik masalah. Kemarin kan tahu ya, berarti kita cari topik masalahnya di paragraf 1. Mau menjelaskan tentang apa? Kemudian paragraf kedua, deret penjelas ya. Silahkan kalian cari kalimat utamanya saja cukup ya. Kemudian atau nanti kalau ada yang penting juga masuk ke situ ya, deret penjelas. Kemudian paragraf keempat, kesimpulan dan pesan. Jadi di sini kesimpulannya apa? Di paragraf oh maaf ini salah, ini harusnya paragraf ke-3. Pokoknya salah ya. Ini paragraf ketiga, cari yang merupakan kesimpulan dan pesan.
yaitu tugasnya di halaman 84. Nanti Pak Guru tuliskan. Kemudian ini ada rangkaian listrik ya. Nanti membuat apa ini? Lampu lalu lintas, tapi karena tidak mungkin ya praktek ya, maka ini kita pending dulu, kita tunda dulu. Ya, sekian untuk pelajaran kali ini. Nanti untuk tugas-tugasnya Pak Guru kirimkan setengah jam setelah kalian menonton video ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.